Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berjumpa lagi dalam meeting yang ketiga eh, yang akan dipandu oleh saya sebagai host dan Kak Nabila sebagai moderator dan Kak Nandar sebagai presenter. Eh, Selamat datang kepada Bapak Ibu dan kakak-kakak semuanya di room meeting grup 3C dalam rangka kegiatan PCT Base 7. Eh, untuk mempersingkat waktu atau mengefisienkan waktu, saya serahkan kepada Kak Nabila selaku moderator untuk memimpin jalannya meeting room ini. Untuk Kak Nabila, saya persilahkan. Iya maaf Kak Opan, terima kasih telah menyerahkan tugasnya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya selaku moderator pemandu acara yang akan dipresenterkan oleh Kak Nandar. Beliau bernama Nandar Sulaiman, lahir dari Majalengka pada tanggal 22 Februari tahun 2003, tinggal di Desa Kasokandel, Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka. Beliau masih bersekolah di SMA Negeri 1 Kasokandel, Kabupaten Majalengka. Apabila ibu, bapak guru, serta ibu, bapak guru instruktur memerlukan nomor WA beliau, yaitu Kak Nandar, akan saya sebutkan 0857 9525 7508. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Kak Nandar yang akan mempresentasikan materinya. Ya, silahkan Kak Nandar. Ya, terima kasih Kak Nabila. Suaranya kedengaran? Suaranya kedengaran? Ya, siap. Jelas, Nanti Kak. ya. Kali ini kita akan membahas tentang cara meraup untung dari ternak ayam jenis Bangkok. Ya, nanti. Dulu ya. Udah ada? Sudah, Kak. Udah ada? Sudah, Kak. Udah. Bentar. Baik, kita mulai ya. Jadi untuk meraup untung dari ternak ayam Bangkok, tentu kita harus mengetahui bagaimana cara beternak ayam Bangkok. Jadi kita akan bahas mengenai caranya. Yang pertama kita kenali dulu ayam jenis Bangkok. Jadi ayam jenis Bangkok ini berasal dari Thailand, Bangkok. Ciri fisiknya itu berbadan besar, terus paruhnya lurus, tulangannya juga besar, kuat, terus kakinya juga besar dan memiliki cakar yang kuat. Terus kemudian lehernya juga sedikit agak panjang ya, gak kayak ayam biasa gitu, gak kayak ayam kampung. Terus keunggulannya, nah dari segi keunggulan ayam Bangkok ini bisa dijual dengan harga yang cukup mahal. Terus badannya juga besar, jadi bisa dijual dagingnya gitu. Kekurangannya, jadi ayam Bangkok ini mudah terserang penyakit gitu. Gak kayak ayam kampung biasa, biasanya perlu perawatan khusus kalau ayam Bangkok. Belum masuk, Bu. Kita lanjut. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama pemilihan indukan, yang kedua proses perkawinan, yang ketiga tahap pengeraman, yang keempat pemisahan anak ayam dari indukan, yang kelima yaitu tentang perawatan anak ayam umur 0 sampai 2 bulan. Terus perawatan anak ayam umur 3 sampai 7 bulan. Setelah itu baru kita panen. Nah, yang perlu diperhatikan itu langkah yang ke-8, yaitu tentang penyakit yang sering muncul. Jadi kita harus
pandai dalam menangani penyakit yang sering muncul pada ayam Bangkok. Karena tadi yang saya sudah sebutkan bahwa ayam Bangkok itu mudah terserang penyakit ya. Kita lanjut. Nah, untuk tahap pertama itu tentang pemilihan indukan. Jadi untuk betinanya kita pilih yang berbadan bulat, terus besar. Biasanya itu kalau betina yang berbentuk badannya bulat gitu, biasanya telurnya suka banyak gitu. Terus yang kedua tulangannya juga besar, karena nanti juga akan berpengaruh pada anakannya. Terus yang terpenting itu sehat. Yang keempat itu bulu sayapnya rapat, karena kalau misalnya nggak rapat, biasanya para penghobi ayam Bangkok biasanya agak kurang, ini peminatnya agak kurang banyak gitu, nggak disegani sama penghobinya gitu kalau sayapnya nggak rapat itu, karena termasuk ke minus gitu, kayak minus gitu. Terus yang kelima, betinanya harus berumur 7 bulan atau 1 tahun, supaya karena apa? Karena pada waktu ayam usia 7 bulan biasanya itu ayam sudah siap kawin. Tandanya yaitu biasanya kalau kita pegang nih, kalau kita pegang biasanya ayam akan jongkok sendiri gitu, kayak udah siap kawin gitu. Paham ya? Terus tentang penjantannya, kita pilih yang berbadan besar tentunya, dan tinggi juga. Tulangannya besar, sehat, paruhnya tebal dan kuat. Nah, paruh tebal itu biasanya ditandai pada bagian tengahnya ini. Pada bagian tengahnya biasanya, maaf, ini pada bagian tengahnya, nah ada garis di sini, ada garis lekukan kayak lekukan. Nah itu tandanya kalau paruhnya itu kuat. Terus bulunya juga harus sama rapat kayak betinanya. Nah kalau ayam jantan itu biasanya untuk pacekan itu harus yang sudah berumur atau sudah dewasa atau tua gitu. Supaya nanti spermanya itu sudah mantap gitu, nggak encer. Kita lanjut. Mengenai proses perkawinan. Nah, ini proses perkawinannya itu kita siapkan dulu lahan kira-kira 1 kali 2 meter lah cukup. Kalau 1 kali 1 meter kayaknya itu agak susah ya, karena kan kalau proses perkawinan itu biasanya ayam ngoreh-ngoreh gitu. Ngoreh, terus hal yang perlu dipersiapkan itu perbandingannya. Nah, perbandingan untuk jantan itu 1 dan betinanya 3, itu maksimal. Kalau lebih dari 3 misalnya betinanya itu bisa membuat si jantannya itu lemas, jadi kayak orang aja gitu. Kalau misalnya betinanya kebanyakan itu nanti jantannya bahkan nggak bisa berdiri gitu. Saya juga pengalaman waktu itu, jantan saya ini nggak bisa berdiri karena ini mungkin kebanyakan ini kebanyakan udah paham. Terus yang mengenai lama proses perkawinan. Nah, proses perkawinan ini sekitar 1 atau 2 minggu. Jadi antara jantan dan betina ini disatukan selama 1 atau 2 minggu. Nah, kalau proses perkawinan ini juga ada 2 cara, yaitu cara alami dan kawin duduk gitu. Kalau kawin duduk itu biasanya perlu bantuan manusia gitu. Jadi si betinanya itu kita pegang, bagian sayapnya kita pegang, terus kita dudukan gitu, agak dijongkokkan betinanya. Nanti si jantannya juga akan langsung naik. Kita lanjut. Nah, kalau udah dibuahi, terus ayam sudah bertelur, nah kita lanjut ke tahap pengeraman. Jadi pengeraman ini terjadi selama kurang lebih 21 hari. Jadi misalnya sudah 21 hari ini, ayam
ada yang menetas nih. Nah, biasanya itu nggak menetas semua di satu hari itu, nggak. Biasanya beda 2 hari atau 3 hari. Jadi biarkan dulu sampai 23 hari mah ya udah cukup. Itu kalau lebih dari 23 hari biasanya itu telur busuk, biasanya nggak dipastikan nggak akan netas. Mengenai tempat pengeraman itu bisa menggunakan itu jerami atau rumput kering, bisa juga menggunakan kain kita tumpuk. Terus nanti juga si ayam akan bertelur di sarangnya. Mengenai sarangnya itu ayam alangkah lebih baik ditaruh di tempat yang agak gelap, terus jauh dari ayam-ayam lainnya supaya si indukan bisa ngeram dengan nyaman. Kita lanjut. Nah, selanjutnya setelah anak ayam menetas nih, setelah pengeraman anak ayam menetas, terus kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu tentang pemisahan anak ayam dengan indukannya. Jadi setelah menetas, kita biarkan dulu 1 jam atau 2 jam sampai bulu anak ayam itu kering. Biasa kan udah menetas itu bulu anak ayamnya basah gitu, lengket. Nah, itu diamkan dulu sampai 1 atau 2 jam. Setelah kering kita ambil, kita pisahkan. Nah, pemisahan anak ayam ini ada kekurangannya juga ada kelebihannya. Kekurangannya yang pertama itu biaya pembesarannya lebih besar, karena kan kalau diambil tentu anak ayam harus tetap hangat. Nah, caranya itu menggunakan lampu, kan biaya listriknya itu juga bertambah gitu. Terus harus rutin menjaga suhu agar hangat, karena kalau tidak hangat biasanya ayam cepat sakit atau biasanya ini terkena flu. Jadi hidungnya itu mengeluarkan cairan kental gitu. Keunggulannya itu karena ayam cepat lebih besar gitu. Jadi ayam cepat lebih besar, terus juga pertumbuhannya merata, indukannya bisa segera dikawinkan. Jadi kalau diambil itu si betinanya nggak ngurusin anaknya gitu, jadi bisa langsung dikawinkan kembali. Kita lanjut. Nah, kita lanjut ke tahap perawatan anak ayam umur 0 sampai 2 bulan. Untuk pakannya bisa menggunakan pakan kering, yaitu pur kode 511 dari umur 0 sampai 2 bulan. Pemberiannya bisa 2 atau 3 kali, pagi, siang, atau sore. Biasanya saya memberi makan anak ayam umur 0 sampai 2 bulan itu cukup 2 kali gitu. Karena supaya mengirit biaya pakan gitu. Nah, untuk kandang pada umur 0 sampai 2 bulan gunakan kandang yang tertutup, yaitu untuk tadi yang sudah saya jelaskan, untuk menjaga suhu agar tetap hangat. Dan menggunakan lampu pada malam hari. Alas kandang diusahakan diberi celah-celah. Itu karena kotorannya, supaya kotorannya itu tidak menumpuk gitu dan tidak menyebabkan bibit penyakit. Nah, ini pemberian kalsium. Ini pemberian kalsium itu boleh dilakukan, boleh juga enggak. Kalau saya itu biasanya diberi kalsium. Yaitu bisa beli di apotek menggunakan obat kalak. Murah kok. Waktu itu beli ini 50 ribuan, enggak sampai 50 ribuan. Nah, untuk ayam umur 1 atau 2 bulan bisa menggunakan obat kalk dengan syarat kalk dipotong-potong. Jadi supaya dosisnya enggak terlalu besar gitu. Karena kelebihan kalsium juga enggak baik. Nanti terjadi pengeroposan, malah ayam jadi lemas. Fungsi pemberian kalk yang teratur itu untuk menambah kalsium. Jadi si tulangan ayam itu nantinya besar. Nah, pada saat umur 1 atau 2 bulan, sayap juga harus dipotong, atau sayap dan ekor juga harus dipotong. Itu karena apa? Karena supaya ayam cepat besar, badannya juga cepat besar, cepat gemuk gitu. Untuk air minum,
kita bisa menggunakan Vitacik. Satu bungkus Vitacik bisa dicampurkan ke dalam kurang lebih 2 liter air. Kita lanjut. Mohon maaf, nanti dulu. Mohon maaf, ini tampilan PowerPoint-nya ini kenapa gak muncul ya? Satu lagi ini. Langsung saya jelaskan aja ya. Kan tadi perawatan umur 0 sampai 2 bulan ya. Nah, terus selanjutnya kita lanjut ke perawatan 0 sampai 3 bulan. 3 bulan sampai 7 bulan. Itu untuk pakan, untuk ayam umur 3 bulan itu bisa menggunakan pakan basah. Nah, pakan basah supaya mengirit biaya pakan itu kan, kalau pur itu mahal. Jadi kita bisa menggunakan dedak, campuran dedak, nasi, terus pur juga bisa ditambahkan sedikit. Nah, untuk umur 3 bulan, ayam jangan dulu diumbar. Nah, kalau mau nanti pengumbaran nanti di waktu umur 4 bulan, itu ayam diumbar. Kalau 3 bulan itu ayam masih tetap di box, di kandang box. Pur untuk ayam 3 bulan itu bisa menggunakan AD2. Bisa juga menggunakan 511, tapi saya lebih suka menggunakan AD2 ya, karena ayam cepat gemuk gitu. Nah, untuk ayam usia 4 bulan, ayam juga dikasih pakan basah, bisa menggunakan dedak, terus jagung juga bisa ditambahkan, jagung giling itu ada di toko pakan ternak, jagung giling ada. Terus bisa ditambahkan nasi juga. Nah, purnya itu ganti, sekarang menggunakan pur 9594. Jadi pur ini khusus untuk ayam berusia 4 bulan ke atas gitu. Untuk 5 bulan itu, oh ya, tadi untuk ayam umur 4 bulan itu ayam diumbar ya, tadi udah dijelaskan. Nah, untuk 5 bulan ayam balik lagi di box supaya badannya itu kita memfokuskan ke badan ya. Jadi supaya badannya itu besar gitu, gak banyak aktivitas, makan di kandang aja gitu. Nah, untuk 5 bulan juga sama menggunakan campuran dedak, nasi, terus pur 594, bisa juga jagung. Nah, setelah ayam 6 bulan, itu juga sama, ayam masih di box. Tapi setelah ayam 6 bulan itu pengebokan tidak selama full 1 hari gitu. Jadi ada waktu pengumbarannya 1 jam atau 2 jam mah, tiap sore atau pagi gitu. Soal pakan itu sama kayak umur 5 bulan. Setelah itu setelah 7 bulan, ini bisa menggunakan tambahan jamu-jamu seperti ini. Seperti Herbal SN, Dragon SN, Monster Pro. Pakannya juga sama, bisa menggunakan tadi campuran tadi dedak, nasi sama pur 594. Bisa juga menggunakan beras merah, jagung yang utuh gitu, yang nggak digiling, jagung giling, terus gabah juga bisa. Nah, untuk pemberian Herbal SN ini biasanya bisa sih dari umur ayam 2 bulan juga udah bisa. Jadi penggunaan Herbal SN ini jadi untuk menambah stamina, terus juga menjaga kekebalan tubuh. Jadi anak ayam nanti agresif gitu, gak loyo, gak cepat gampang sakit. Untuk Dragon SN ini khusus untuk ayam usia 7 bulan. Jadi untuk menambah tenaga. Monster Pro itu untuk protein. Nah, ini ada minyak ikan nih, sama obat kaf ya yang tadi saya sudah dijelaskan. Minyak ikan ini sebenarnya bagus untuk bulu ayam. Jadi bisa diberikan untuk ayam 7 bulan ini 2 kali
satu minggu 2 kali. Jadi 2 butir ini kita bisa berikan 1 hari. Terus misalnya hari Senin dikasih 2 pil minyak ikan. Terus, nah harus ada jeda ya, harus ada jeda, misalnya jedanya 1 hari. Nah hari Rabunya itu kita beri lagi 2 butir minyak ikan. 1 minggu cukup 2 kali pemberian. Kita lanjut. Nah kita masuk masa panen. Jadi setelah ayam menginjak umur 7 bulan, kita bisa panen. Biasanya para penghobi bisa membeli ayam yang sudah menginjak dewasa itu biasanya sekitar 300.000 atau 600.000. Bahkan bisa sampai lebih berjuta-juta. Penghobi biasanya bukan, jadi gini ya, kalau jadi ternak ayam Bangkok itu kesannya negatif gitu untuk diadukan gitu. Padahal enggak. Jadi di Indonesia itu banyak para penghobi ayam Bangkok cuma sekedar untuk koleksi gitu. Jadi senang ternak gitu. Jadi senang binatang gitu. Jadi bukan hanya untuk diadukan itu. Nah, untuk ayam umur 4 bulan juga udah bisa dipanen. Biasanya untuk ayam umur 4 bulan juga ada yang membeli gitu dari pemborong biasanya. Nah, kalau pemborong ini biasanya kita ngejual daging. Namun para penghobi juga kadang suka membeli ya dari ayam umur 4 bulan gitu. Dengan harga 100 atau sampai 200.000. Kadang ayam umur 1 bulan pun sudah bisa, kadang ayam umur 1 bulan atau 2 bulan juga bisa dijual. Biasanya 25.000 atau 100.000 per ekor biasanya. Itu harga-harga di atas itu masih terbilang standar ya, bisa lebih gitu. Makanya ternak ayam Bangkok ini cukup menggiurkan bagi saya gitu. Karena harganya itu bisa lebih dari apa yang kita perkirakan gitu. Kita lanjut. Nah, untuk tips supaya biaya pakan lebih irit, pada usia umur 3 bulan, ayam jantan dan ayam betina itu dipisahkan. Jadi biasanya ayam jantan itu lebih laku di pasaran daripada ayam betina. Jadi kita pisahkan, si jantan kita beri pakan dengan campuran pur. Kalau betina tidak diberi pur juga gak apa-apa gitu, supaya biaya pur lebih irit. Untuk ayam umur 4 bulan, ayam jantan bisa disortir. Nah, kan tadi udah ada pemisahan ayam jantan dan betina. Nah si ayam jantan ini kita sortir lagi gitu. Jadi mana yang akan dibesarkan nantinya, terus mana yang akan kita jual langsung ke pemborong ayam gitu. Terus untuk pakan kita bisa menambahkan cincangan sayur seperti kangkung dan lainnya pada pakan. Jadi tidak harus menggunakan pur gitu. Pemberian pakan juga jangan berlebihan gitu. Karena selain sia-sia, ayam juga biasanya mudah terkena penyakit gitu. Ya, kalau Kak Nabila, cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mangga. Iya Kak Nandar, ya cukup menggiurkan sekali ya Kak ya, ini Ya. dilihat dari keuntungan sampai beratus-ratus ribu bahkan berjuta-juta ya Kak ya. Iya. Iya. Ini Kak, kan tadi kata ada daya tahan tubuh kurang kuat. Nah, Ya. mengapa di ayam Bangkok ini daya tahan tubuhnya kurang kuat? Itu mengapa Kak? Karena mungkin kan di sananya ini ya musimnya kan ayam Bangkok itu dari Thailand ya. Nah, musim kan ayam Bangkok itu terbiasa dengan musim yang sangat panas gitu. Kalau di Indonesia kan ada kadang musimnya itu ada dingin, ada sejuk gitu. Jadi ayam kadang suka terkena flu gitu, mudah terkena flu kan. Kalau di Thailand itu cuacanya panas banget gitu. Di dalam Berdasarkan cuaca ya atau iklim gitu ya Kak ya? Iya.
karena faktor iklimnya gitu. Berbeda sama di Thailand gitu. Kalau untuk boleh tahu nih ya Kak, untuk ayam kira-kira khususnya ayam jantan ini mengandung kira-kira berapa bulan ya Kak? Apanya? Ayam misalkan ayam jantan mengandung telurnya tuh suka berapa bulan tuh Kak? Oh, maksudnya betina Nah, gitu. Ayam Ya, betina. Oh, tuh jantan. Biasanya itu setelah dibuahi 1 minggu juga udah bertelur. Biasanya Seperti ya. ya 1 minggu juga udah bertelur. Dan untuk terakhir nih ya Kak, Ya. untuk kapsul menurut Kakak gitu yang lebih rekomen gitu apa ya kira-kira? Kapsul-kapsul yang tadi tuh Kak yang disebutin oleh Kakak. Oh, ya menurut saya itu ini Herbal SN. Herbal Karena SE. iya, karena saya juga menggunakan Herbal SN, jadi si ayam itu sehat-sehat gitu, gak mudah terkena penyakit. Terus juga nah, jamu tadi itu Herbal SN biasanya pemakaiannya juga irit gitu. Jadi 1 sendok teh itu kan serbuk ya, serbuk. 1 sendok teh itu bisa dicampurkan ke dalam kurang lebih 2 kilo, 1 kilo, kurang lebih 1 kilo pakan gitu. Jadi biayanya bisa lebih irit gitu. Iya, iya betul. Ya Kak ya sangat ini sekali ya, sangat apa ya, apalagi di tengah pandemi seperti ini disarankan gitu ya kita lebih baik berjualan ini saja ya Kak ya. Maksudnya Iya, beternak saja gitu ya Kak. iya. Lumayan juga Selain, menguntungkan. iya, selain Awalnya mungkin menjalankan agak besar hobi gitu ya. ya Selain, dari selain menjalankan hobi juga bisa menghasilkan gitu. iya Kak. Oke selanjutnya Kak untuk sesi tanya jawab kita berapa Iya. Kak? Mungkin karena waktunya agak lama ya, bisa 5 juga boleh ya. 5 juga boleh. Melihat sikon Waktunya masih saja. lama soalnya. Ya, Ya melihat situasi dan kondisi saja ya Kak. iya, iya. Ya. Ya, kepada Ibu dan Bapak Guru serta rekan-rekan, barangkali ada yang ingin ditanyakan tentang peternakan jenis ayam Bangkok ini, silahkan. Jadi gini ya, kalau ayam kampung kan kita ngejual hanya dagingnya saja gitu. Kalau ayam Bangkok ngejualnya itu harga daging gitu maksudnya. Kalau ayam kampung misalnya kan nggak bisa lebih dari segitu. Misalnya harga jualnya sekitar 45.000 sampai 50.000 per ekornya untuk umur 3 bulan gitu. Nah, patokannya hanya di situ-situ saja gitu. Kalau ayam Bangkok itu bisa lebih gitu. Jadi lebihnya itu bisa berubah drastis gitu harganya teh. Jadi bisa lebih mahal. Iya, iya betul Kak. Gimana kepada Ibu dan Bapak Guru atau rekan-rekan yang ingin bertanya? Silakan. Udah bertanya, ini udah bisa bertanya atau masih materi? Iya, silakan, silakan. Iya, mangga Bu. Kalau ini ada klasifikasi misalkan untuk di pasar yang lebih ini apa ya dengan bedanya apa dengan ayam-ayam misalnya ayam sayur kan yang lebih murah ayam sayur ya kalau di pasaran. Kalau ini lebih ke apa ininya apa namanya tuh grade-nya tuh dari klasifikasi misalnya buat masak atau buat di benar-benar buat Oh itu iya. atau istilahnya kalau kita diadu punya ada walaupun Iya. itu nggak boleh ya. Tolong dijelaskan. Jadi, oh iya, ya makasih Bu. Jadi ayam Bangkok ini biasanya saya pasarkan itu lewat grup-grup di Facebook gitu. Kita bisa tawarkan di grup Facebook. Nah, biasanya ayam Bangkok juga bisa dimakan gitu, dagingnya bisa dikonsumsi. Maksudnya bisa dijual ke pemborong daging gitu untuk dagingnya dikonsumsi bisa. Terus biasanya kalau
tujuan membeli ayam Bangkok itu berbeda-beda ya Ibu, bukan jadi nggak hanya untuk diadu. Jadi Iya, iya, maaf. kalau kalau senang ayam itu kalau jadi tergantung si pembelinya gitu kan. Kadang orang itu Untuk suaranya mungkin ya. membeli ayam itu supaya karena hobi gitu, karena hobi ternak, senang gitu melihat peternakan, senang berternak ayam gitu kan. Nggak selalu untuk diadukan gitu. Kadang juga penghobi itu membeli ayam Bangkok untuk dirawat gitu, senang rawat ayam gitu. Jadi ada kepuasan tersendiri lah intinya. Kalau penghobi itu ada kepuasan sendiri. Kalau misalnya nih Nabila senang misalnya senang berenang. Nah, kalau si Nabila pergi berenang gitu ke kolam renang, nah perasaan Nabila pasti kan senang gitu. Sama juga kalau penghobi ayam gitu. Kalau kita punya ayam yang besar, bagus, kita senang, terus kita rawat terus, nah di dalam hati si penghobi itunya pasti ada rasa kebanggaan tersendiri gitu. Melihat ayam merawatannya, bulunya bagus, terus badannya besar, itu jadi nggak untuk diadu kan sebenarnya ya tujuannya banyak sih. Ya emang ada untuk diadukan, tapi kan kita mikirnya keuntungan gitu, bukan nggak mikir mau diapain gitu ayamnya, tersedia gitu kan karena udah dibeli gitu. Kita hanya mikir harganya aja gitu, keuntungan dari ternak ayam jenis ini gitu. Iya, sip. Jadi mungkin Bu intinya gimana peminat yang membelinya gitu ya Bu ya, sebenarnya bisa untuk dimasak, ada juga untuk yang diternak agar bisa kelola keuntungannya, ada juga yang untuk hanya sekedar main-main saja gitu seperti diadu-adukan. Ya kurang lebihnya seperti itu. Suaranya juga lumayan ya, itu ada yang minat kayak gitu ya, ini saya Emang ayam Bangkok itu terkenal dari sisi negatifnya gitu ya, karena banyak yang mengadu ayam gitu ya. Sebenarnya saya juga senang ayam, tapi kalau urusan ngadu ayam itu kurang ini Bu. Jadi suaranya tuh buat suara maksudnya buat bukan untuk suaranya kan untuk kokokannya gitu kan beda dengan ayam-ayam lainnya. Oh iya. Nah itu. Gimana? Iya suara ayamnya kan berbeda dengan. Oh iya berbeda. Kalau ayam Bangkok itu suaranya agak melengking gitu. Melengking ya. Kan, berisik. Ya, berisik jadi. Orang-orang kan ada yang hobi tuh karena berisik gitu ya Bu. Misalnya pagi-pagi kan lumayan buat bangun kalau zaman dulu. Oh iya bener Bu, alarm gitu Bu. Alarm. Alarm sekarang kan udah sangat jarang sekali ya. Oh iya bener Bu. Kalau zaman saya kecil kan hampir setiap orang punya kandang ayam kalau zaman dulu mah ya. Oh iya benar Bu. Beda kali dengan zaman sekarang kan. Gitu maksudnya ke suaranya juga kan ada yang hobi ya itu. Oh hobi iya benar. Maksudnya. Karena suaranya ya keras gitu Bu. Khas ya. Khasnya kan melengking keras gitu. Berat suaranya gitu. Iya. Jadi intinya tergantung si pembelinya gitulah. Intinya mah nggak harus untuk diadukan. Udah lama nih bisnis ini? Udah Bu. Berapa udah tahun? Dari sejak SD Ibu. SD udah senang ternak. Mantap. Ternak ikan juga Keren. Ternak. Oh ikan juga. Jenis apa? Ikannya gapi kalau nggak salah, terus ini gapi, ya. Cupang juga pernah berhasil nganakin nih Bu. Nganakin itu. Ya. Tapi agak susah kalau cupang Bu. Soalnya suka dimakan sama indukannya tuh Bu, anakannya tuh Bu. Indukannya. Oh iya.
nggak kanibal gitu ya. Iya Ibu. Kalau gapi itu Oke, terima kasih ya mudah Gapi. mudah mudah diternakan gitu Bu. Juga harganya lumayan Ibu. Tapi Lumayan ya. yang kecil ikan kecil padahal ya Bu. Tapi harganya lumayan Bu. Puluhan ribu sampai ratusan ribu itu. Ya. Ekornya itu Bu. Ini yang disebut dengan ekonomi kreatif ya. Jadi dari kecil sudah dibiasakan. Iya Oke, Ibu. selanjutnya Mangga terima kasih. Jadi melebar banyak sekali pengetahuan yang didapat ya. Nah, terima kasih moderator kesempatannya. Ya Ibu, terima kasih Pak sudah bertanya. Ya kepada rekan-rekan lainnya, apa ada Ibu atau Bapak Guru? Atau Bapak hostnya mau berbagi informasi? Kak Opan, Mangga Kak Opan. Mangga Kak Nandar persilakan. Ya Kak Nandar, mungkin ada yang bertanya-tanya kali ya Kak ya. Ini kan Iya. tadi katanya seperti ada sayap dan ekornya dipotong. Itu maksudnya gimana Kak? Oh iya, lupa. Nah, kalau nggak dipotong itu, nah si kandungan pakannya itu kebanyakan ke bulu gitu, nggak ke badan gitu kan. Kalau dipotong, otomatis kandungan si pakannya itu masuk ke badan gitu semuanya. Kalau nggak dipotong itu biasanya ke bulu. Jadi bulunya itu malah lebat bulunya, tapi badannya kecil kalau nggak dipotong itu. Oh Badannya iya, iya. kecil, ya. Jadi agak kurang memuaskan nanti hasil panennya gitu. Ini Kak untuk sayur, untuk ayam jenis Bangkok, lebih baik apa Ya. nih Kak untuk sayur Kak? Oh, tadi pakan tambahan gitu, Ya, pincangan sayur. yang paling penting Kak. Kalau ayam itu sebenarnya dedaunan apa aja dimakan, karena kan ayam itu unggas gitu. Ya betul. Benar-benar. Tapi kalau saya pribadi lebih sering menggunakan ini cincangan kangkung gitu. Sebenarnya bisa aja gitu. Jadi untuk seratnya itu kandungan seratnya untuk ayam gitu. Jadi untuk memenuhi kandungan seratnya itu vitamin juga. Iya Kak, cukup segitu Kak. Ya berarti benar sekali ya Kak ya, untuk jenis ayam Bangkok ini sangat benar-benar menguntungkan. Selain dari hobi, tetapi kita juga bisa mengambil ada hikmahnya gitu ya, di balik itu semua kita bisa mengambil keuntungannya yang ratusan ribu, yang awalnya ratusan ribu sampai nanti hasilnya akan menghasilkan jutaan rupiah. Apalagi Bangkok ini sangat disorot sekali ya Kak ya oleh pecinta atau penghobi ayam. Iya, banyak. Iya. Iya. Mulai dari mungkin tadi seperti yang disampaikan oleh kakak, seperti bisa dimasak, tapi walaupun di pasar-pasar yang lebih familiar itu ayam kampung ya kayak ayam-ayam biasa untuk dimasak. Iya. Ada juga yang untuk dijadikan sebagai ternak atau ya untuk dirawat seperti itu. Ada juga yang untuk dijadikan sebagai senang-senang saja seperti adu-aduan. Itu kurang lebihnya seperti itu kakak. Iya. Yang ditanyakan kembali oleh para kakak semuanya. Mohon maaf ini karena bila baterainya mau habis ini. Gimana tutup aja atau gimana? Iya. Boleh Kak, ya boleh Kak. Ya waktunya juga sekitar 9 menit lagi ya Kak ya. Udah mau habis ya? Iya. Ya, mungkin cukup sekian. Saya selaku moderator Nabila Latifah mewakili Kak Nanda selaku presenter mengembalikan kepada host yaitu Kak Opan. Silahkan Kak Opan. Baik, terima kasih Kak Nabila sudah memimpin jalannya meeting kali ini yang dipresenterkan oleh Kak Nandar mengenai bisnis ayam. Jadi bisnis itu nggak harus jadi apa ya? Nggak harus jadi ke kantor atau bagaimana ya? Bisnis itu bisa dari mana saja. Bisa dari ayam atau ikan lah, masih banyak-banyak lagi jalan-jalan bisnis. Ya, semoga kita semua jadi pebisnis yang handal dan hebat.
di masa depan. Amin. Amin. Oke, mungkin untuk menutup meeting kali ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.